Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Wilson Carsicardo. Video kali ini yang akan saya buat mengenai tentang Debian 9. Mulai dari tahapan instalasi, konfigurasi, ataupun mendownload, dan apapun yang dibutuhkan. Pada video hari ini, beberapa hal yang akan saya bahas tentang Debian 9 yaitu mulai dari instalasi Debian 9, konfigurasi DHCP, membuat web server, ataupun melakukan FTP, dan yang terakhir melakukan menginstal yang namanya remote server. Nah, untuk menginstal dan menjalankan Debian 9, kita membutuhkan sebuah tempat untuk menjalankannya atau tempat beroperasinya sistem operasi Debian 9 nih. Maka kita membutuhkan yang namanya VirtualBox. Nah, cara untuk mendapatkan VirtualBox ini sangat gampang karena dia adalah aplikasi open source. Begitu juga dengan CD Debian 9-nya itu sendiri. Nah, kita tinggal buka penjelajah kita ataupun Google kita, tinggal ketikkan VirtualBox. Nah, setelah itu klik yang pertama, link yang pertama, klik download VirtualBox 6.1. Nah, habis itu pilih Windows Host. Nah, setelah itu udah akan terdownload sendiri. Karena saya udah punya, maka saya akan post dan saya cancel. Nah, selanjutnya untuk mendownload kaset Debian 9, tinggal kita ketik ini. Download Debian 9. Nah, setelah itu kita tekan aja link yang pertama. Akan dialihkan ke website resminya. Pada full DVD set, kita pilih yang i386. Nah, setelah mengklik i386, kita scroll ke bawah, akan ada CD 1, 2, dan 3. Nah, untuk instalasinya kita membutuhkan CD 1, 2, dan 3. Untuk berdownload saya sarankan menggunakan WiFi karena ukurannya itu sangat besar. Untuk DVD 1 saja udah 3,6 GB dan CD 2 dan 3 itu udah 4,4 GB. Nah, tinggal diklik dan dia akan otomatis mendownload seperti ini. Nah, setelah kita udah menginstal VirtualBox, kita akan nyalakan VirtualBox-nya. Nah, dengan cara klik 2 kali seperti biasa, pilih New. Namanya kita buat Debian 9. Nah, kalau misalnya kita mengetikkan nama awalannya Debian, dia akan langsung terpilih sendiri type dan versionnya. Ini sudah benar, Debian 64 bit. Ya, untuk memory size kita tetap biarkan aja, next aja, ini create. Oke, VDI, diamond, oke, nah ini create. Oke, nah setelah ini udah di create, kita tinggal masuk ke CD kita. Cara seperti apa? Kita nyalakan dan cara kita tekan start. Nah, setelah kita tekan start, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita perlu memasukkan CD-nya dengan cara klik yang di samping itu, pilih create, pilih add untuk menambahkan. Nah, cari di mana tadi kita letak CD-nya. Nah, DVD 1, 2, dan 3. Kita masukkan DVD 1 untuk menginstal Debian 9. Open, dan pastikan dia enter choose. Oke, choose. Oke, Debian 9, DVD 1. Kita start. Ini disilang aja. Nah, kita tinggal menunggu. Nah, ada graphical sama install. Biasa kita pakai tanda panah bawah atas nih ya, pada keyboard kita. Pilih yang install. Install ini untuk versi CLI, graphical install untuk versi GUI. Nah, kita tinggal tekan enter atau spasia. Oh, enggak. Enter. Tekan enter. Kita tunggu. Nah, ini English ya. Bahasa Inggris. Kita enter. United States Territory, pilih other. Kalau di Indonesia ya, untuk mencari wilayah Indonesia, pilih Asia, pilih Indonesia. Ini, oke. Waktu zonanya ya buat United States aja. Key mapnya Amerika Inggris. Oke, tunggu beberapa saat.
Nah, pada bagian ini hostname-nya kita buat aja bebas ya, terserah. Ya, saya buat US aja lah. Domain name kosongkan aja, nanti bisa dibuat. Nah, untuk root passwordnya ini harus diingat untuk biar nanti bisa masuk untuk melakukan konfigurasi dalamnya. Ya, passwordnya buat gampang-gampang aja, yaitu 1234. Oke, ngeceknya ya. Oke, enter. Masukkan ulang 1234, ngecek lagi udah memastikan, dan enter. Nah, full name for the new user ya, saya buat nama asli saya. Name for your account ya. Oke. Nah, passwordnya ini buat berbeda aja, nanti nggak bingung, kita bingung, sistem juga bingung ya. Buat berbeda aja, 123445. Oke, cek. Oke, udah benar. 123445, cek lagi, dan udah benar. Bentar, kita tunggu. Nah, kita untuk memilih time zona waktu kita ya, karena saya di Sumatera ya saya pilih Western. Nah, partition metodenya itu kita pilih yang paling atas aja lah ya, paling atas. Ini juga enter aja. Pada bagian ini pilih all files. Ya. Nah, finish. Right. Nah, ini penting nih, jangan pilih no, pilih yes. Ikuti aja. Ya. Nah, setelah sampai sini, scan other video DVD, kita kita pilih no. Use mirror network, no. Nah, participate yang pakai survei, kita pilih no. Nah, untuk bagian ini
Kita untuk menghilangkan bintangnya tekan spasi ya. Nah, seperti ini, dan kita sisakan standar sistem utilities. Nah, setelah itu kita enter aja. Nah, install group bootloader, kita yes. Pilih VDA, SDA, dan selesai. Nah, installation complete, kita enter atau continue. Nah, Debian kita mau biarin aja atau kita enter boleh. Hilangkan aja di atas. Nah, untuk mengetes apakah sudah benar konfigurasi kita di awal tadi, untuk menginstalnya, kita coba. Saya salah masuk ke password. Nah, untuk masuk ke mode root atau ya untuk masuk ke mode root kita boleh langsung mengetikkan root. Untuk masuk ke mode root kita boleh langsung mengetikkan root atau kita mau mengetikkan su. Saya lebih suka su sih, lebih singkat. Oh, maaf. 2, 3, 4. Nah, saya masuk melalui akun saya Wilson. Nah, kalau untuk mau masuk ke mode root, oh nggak bisa. 2, 3, 4. Oke, saya udah memasuki mode root. Nah, kalau misalnya kita mau konfigurasi nanti ya, kita memerlukan mode root yang kita masuki. Nah, kita mau memasuki mode root untuk melakukan konfigurasi. Kalau kita mode biasa, mode user nama Wilson tadi itu, ya kita hanya bisa melihat-lihat. Kita nggak bisa melakukan konfigurasi atau mengganggu gugat yang di dalamnya. Oke, pembahasan tentang instalasi telah siap, dan kita akan memasuki cara untuk melakukan konfigurasi DHCP pada Debian 9. Nah, setelah instalasi Debian tadi, nah kita akan melakukan pengujian apakah password sama username yang tadi kita buat sudah benar. Nah, pertama tadi saya buat username saya nama Wilson.
Nah, passwordnya 1 2 3 4 5. Oke, sudah benar. Nah, kita login as Wilson. Nah, kita akan login as root, kita mau ke mode root, yaitu SU atau ya SU atau root. Nah, atau kita root. Nah, biasanya saya lebih suka SU sih. Nah, masukkan passwordnya 1 2 3 4. Oke. Ini udah masuk ke mode root. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada DHCP. Pertama kita harus mengatur dulu IP address-nya, beberapa settingan dasar pada network interface-nya, yaitu dengan cara ketikkan nano etc network interface. Nah, setelah masuk di sini, pada bagian ini INP ini hapus, kita ganti jadi katanya auto. Nah, pada bagian ini DHCP tetap, kita enter. Bagian di bawahnya si IFS ini ketikkan address 2108, buat IP-nya 10 10 1024 lah, 1024. Nah, networknya 192.168.10.0, broadcast 192.168.10.255, netmask. Oke, setelah itu kita Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah ini kita harus melakukan networking restart. Tapi sebelum melakukan networking restart, kita pastikan dulu kartu jaringan kita. Kartu jaringan versi sini yaitu network, yaitu device, network, dan nah di sini kan NAT, kita ganti ke host only adapter. Nah, dia akan memakai kartu adapternya si VirtualBox. Nah, setelah itu kita oke. Nah, baru kita melakukan restart. Oops, sorry. Garis etc init.d networking restart. Tunggu sampai oke. Ya, karena agak lama ya, karena ini konfigurasi yang perlu disimpan terlebih dahulu oleh sistemnya. Ya, setelah itu kita akan lanjut ke instalasi kaset. Menginstal kaset. Nah, untuk apa sih install kaset? Nah, install kasetnya itu untuk ambil file DHCP-nya. Nah, caranya itu pertama kita buat komen apt get apt cd-rom add. Nah, setelah itu karena file DHCP itu ada di DVD2, kita klik ini. Nah, kalau misalnya nggak ketemu ya caranya sama dengan yang di awal, cara memasukkannya. Ya, tinggal di add dan cari posisi DVD2 tersebut. Ini diklik. Nah, setelah udah diklik kan, nah, ini kan udah terpilih DVD2. Terus kita tinggal enter di sini, dia akan langsung membaca di DVD itu. Nah, setelah ini, sampai sini belum siap. Kita harus lagi mengeluarkan komen untuk menginstal dsc dhcp server, untuk menginstal dhcp servernya. Nah, sampai sini kan ada masalah kayak gini. Ya, biasanya kalau untuk masalah gini caranya yaitu kita masuk ke komen pt. Kita harus ke bagian sini. pt source
sources.list. Nah, pada bagian ini DVD1, DVD2 yang dibaca. Ini juga dibacanya sama sistemnya. Nah, cara untuk membuat dia nggak bacanya ya, atau nonaktifkannya, kita berikan pagar. Nah, kita berikan pagar seperti ini. Habis itu, Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah itu kita lakukan lagi, sekali lagi, apt get install isc dhcp server. Kita coba lagi, yes. Kita tunggu. Nah, ini bakalan agak lama sedikit, sampai 10 detik, paling lama. Oh, tidak sampai. Nah, setelah selesai, nggak apa-apa itu tulisan merahnya ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan kata perintah nano etc dhcp dhcpd.conf. Nah, kita akan melakukan konfigurasi pada dhcp-nya. Nah, setelah masuk di sini, cari bagian yang ada tulisannya slightly. Nah, slightly ini ya. Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah pagarnya. Nah, pagarnya kita harus hilangkan biar dia bisa terbaca seperti yang tadi. Kalau diberikan pagar biar dia nggak bisa membaca kan. Nah, kita enter. Kita hilangkan. Ini pagarnya sampai sini aja. Yang bagian atas tidak perlu dihilangkan. Nah, sampai sini. Baru kita mulai mengubah IP-nya. IP sini. Subnetnya itu 192.168. Tadi IP-nya 10.0. Ini tetap. Ini ubah jadi 0. 224 ini jadi 0. Di sini ya range-nya itu jarak IP-nya. Jarak IP yang nanti bakal diterima oleh komputer yang terhubung. Nah, maksudnya seperti itu. Saya mau buat dia dari angka 1 sampai saya mau buat dia angka dari ya 1 15 lah. Kita buat dia 15 sampai 192.168 10 200. Nah, kita buat sampai 200. Habis itu option routernya ingat masukkan IP-nya si Debian. Oke, IP-nya si Debian tadi berapa IP-nya? Salah saya buat 10. Kita nanti melakukan pengecekan lagi. Saya akan melakukan pengecekan lagi. Nah, pada broadcast ini kita isinya 10.255. Nah, jangan sampai ada hilang ya titik komanya, soalnya penting kali. Nanti tetap aja Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah melakukan itu, kita tadi perlu ngecek dulu ya, biar nggak jauh cara kerja kita. Kita harus ngecek dulu IP Debian kita berapa. Cara ngeceknya adalah nano etc network interface 24. Oke, IP kita 24. Kita balik lagi ke komennya. Ini IP routernya 24. Kita buat 24. Oke, Ctrl X, Y, Enter. Nah, untuk memunculkan kayak gini-gini balik lagi daripada kita ngetik ya tinggal naik turun pada keyboard kita itu ya. Oke. Nah, setelah ini kita harus masukkan kode perintah nano etc default isc dhcp server. Nah, pada bagian ini cari ya interface, klik sini, masukkan kata inp 0s3. Nah, baru kita kontrol
X, Y, dan enter lagi. Nah, seperti biasa setelah melakukan ini kita harus melakukan restart biar sistemnya semacam diperbarui lagi. Oke, caranya sama. Nah, caranya sama. Garis miring etc garis miring ini.d isc dhcp server restart. Nah, kita tunggu sampai selesai. Valid, berarti ada kesalahan pada konfigurasi kita. Nah, cara mengeceknya ya kita cek manual satu-satu lagi. Mari kita cari. Nah, setelah dicari-cari ternyata letak kesalahan saya itu ada di sini. Saya buatnya DHCP, seharusnya saya buat static terlebih dahulu. Nah, lalu kita Ctrl X, Y. Nah, habis itu kita menggunakan perintah etc init.d networking restart. Nah, habis itu kita ke IP yang di start yang bawah tadi yang gagal itu init.d isc dhcp server restart. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengecekan. Nah, apakah IP-nya itu sama atau beda sih? Kita cek dulu IP si Debian 24, IP-nya 24. Oke, kita akan dari Windows kita ngeping dulu ke si Debian pakai cmd. Oke, ping 192 168 1024. Nah, berhasil ya, nggak RTO. Oke, habis itu Ctrl C. Tidak perlu, kita close saja. Coba kita ping ke window. Window IP-nya berapa? Cek dulu IP window berapa. Caranya network and internet ini untuk Windows versi Windows 10 ya. Nah, change adapter option. Pilih karena tadi kita menggunakan kartu jaringannya bawaan dari si Debian dari VirtualBox, maka kita akan melakukan pengecekan kartu jaringannya si VirtualBox yang ini. Nah, kita cek IP-nya dulu, status. Nah, cara ngecek gimana? Nah, IP-nya ini ya, 192.168.10.22 ya IP-nya. Nah, coba kita ngeping dulu. 192.10.22. Nah, berhasil ya. Nah, cara menghentikannya Ctrl C aja. Nah, setelah itu kita akan coba. Apakah DHCP ini berhasil atau tidak? Cara mencoba ya properties. Nah, ini kan di setting manual IP-nya itu. Nah, kita obtain. Lihat. Oke, dia langsung mendapatkan IP 15. Nah, kalau misalnya komputer lainnya coba masuk, ya nanti 16, 17, 18 sampai 200 gitu loh. Nah, berarti percobaan DHCP kita ini berhasil. Konfigurasi DHCP ini pemberian IP secara IP yang telah ditentukan. Maksudnya DHCP itu IP yang telah ditentukan gitu. Kali ini kita akan membahas tentang remote server. Nah, apa itu remote server? Nah, remote server seperti katanya sendiri, remote berarti untuk mengendalikan. Server berarti mengendalikan server. Nah, secara arti menyeluruh, berarti remote server itu adalah cara kita untuk mengendalikan atau mengontrol dari jarak jauh tanpa harus berada di server tersebut. Nah, biasanya kita dapat menggunakan klien. Nah, untuk melakukan remote server, saya akan melakukan sedikit perubahan. Nah, untuk melakukan remote server ini, saya akan melakukan sedikit perubahan pada kartu jaringan yang saya gunakan. Nah, yang sebelumnya saya biasa menggunakan host only, kali ini saya akan menggunakan bridge adapter. Nah, oke. Pertama-tama kita akan masuk ke Debian-nya. Ini saya sudah buka. Baik.
munculnya seperti ini. Nah, tidak masalah kalau bisa muncul seperti ini, kita tidak perlu install lagi. Kita tinggal tekan centang hilangkan CD-nya, sudah hilang, baru kita reset. Yes, reset kan? Ya, betul, reset. Nah, kita tinggal tekan enter aja. Habis itu kita tunggu. Nah, seperti biasa, masuk ke mode root. Oke. Lalu kita masukkan perintah network interface. Untuk apa? Ya, kita akan melakukan sedikit perubahan pada network interface. Nah, ini yang sebelumnya statik, kita akan ubah menjadi DHCP. DHCP berarti dia mendapatkan IP secara otomatis dari sumbernya. Addressnya tidak perlu, kita kosongkan aja atau kita hilangkan. Networknya juga kita hilangkan aja. Nah, pada ini kita cek dulu. Pada kali ini kita pilih dulu device, pilih network setting. Console kita ganti jadi bridge adapter pada menggunakan dual band ini. Oke. Itu menggunakan kartu jaringan saya ya, yang dual band tuh. Nah, seperti ini, bridge adapter. Nah, ini dia dual band. Nah, ini saya akan melihatkan IP-nya. 2 networknya 2108. Oke, 2108. Oke, baik, 2108 ini jadi 2. Oke, kita Ctrl X, Y, dan enter, kita save. Setelah save, kita akan melakukan seperti biasa restarting. Supaya apa? Nah, supaya diperbarui informasinya. Nah, setelah selesai kita akan melakukan instalasi apa? Yaitu instalasi SSH atau remote servernya. Nah, cara seperti apa? Ya, seperti biasa, apt cd-rom add. CD apa yang kita masukkan? CD pertama, CD 1. Baru kita enter. Kalau tidak cara seperti ini juga tidak apa-apa. Apt get install SSH. Tekan Y dan kita menunggu sampai prosesnya siap. Oke, sudah siap. Nah, setelah itu kita akan mencari informasi tambahan selain IP Debian. Nah, kita cek dulu IP Debian yang berapa? 1016. Nah, IP Debian yang kita dapat 1016 di sini. Nah, sedangkan yang di sini kita akan nah, pada bagian ini kita akan melakukan nah, kita membutuhkan informasi tambahan selain IP ini, kita akan mencari informasi nomor port. Cara seperti apa? Pertama, klik nano, garis etc, ssh, sshd, underscore config. Nah, setelah sampai sini kita mendapatkan informasinya, yaitu berada di port 22. Oke, kita Ctrl X untuk keluar. Nah, kali ini kita akan menggunakan putih. Kenapa putih hilang? Ya, karena aplikasi sudah terlalu lama di komputer saya. Ya, caranya seperti biasa. Tinggal buka aja putih. Kita tinggal download, tekan here. Nah, baru tekan 64 bit. Waktu tekan dia akan seperti ini. Nah, setelah selesai kita klik putih. Nah, masukkan IP-nya si Debian 192.168.10.16. Port 22 SSH. Baru kita open. Nah, loh, itu tidak muncul. Ya, inaktif. Berarti ada kesalahan yang kita lakukan lagi. Caranya seperti apa? Mari kita melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang ada.
IP-nya berubah jadi 100, IP-nya berubah menjadi 2.102. Coba kita login atas nama user ya. Son 2345 yang pakai passwordnya berbeda. Oke, masuk. Nah, baru kita ke mode root SU, ke mode SU. Oke, kita pakai mode SU 1234. Oke, berarti berhasil ya. Jadi saya berhasil masuk ke mode ini. Nah, berarti yang harus saya masukkan lagi untuk mengecek ini keasliannya ya, atau terbukti bisa atau enggak, tinggal cari saja nano tc network interface. Nah, seperti yang sebelumnya ya, pas seperti sebelumnya. Nah, kami ya sedang digunakan. Oke, kita yeskan. Oke, mirip kan, sama ya seperti itu. Nah, kali ini kita akan melakukan konfigurasi untuk membuat web server. Nah, pada Debian kita memerlukan CD1 untuk menginstal Apache ini atau web server ini ya. Nah, caranya adalah seperti login biasa, root, masukkan passwordnya 1234. Yap, sudah masuk. Nah, setelah itu langkah awal kita terserah mau install dulu atau mengecek IP-nya. Saya lebih suka mengecek IP-nya dulu sih. Nah, oke, tetap IP-nya tetap 1024. Nah, setelah itu saya akan melakukan instalasi kasetnya, yaitu apt get install apache 2. Nah, tekan enter atau Y. Nah, dia minta masukkan DVD 1. Nah, DVD 1 tinggal ditekan dan force unmount. Nah, setelah itu kita enter. Kita tunggu sampai dia selesai. Yep, dia tidak selama si DHCP tadi. Nah, setelah instalasi ini selesai, kita memerlukan penjelajah internet, yaitu seperti Mozilla atau Firefox ataupun Internet Explorer ataupun Opera, terserah kita. Dan saya akan menggunakan Chrome. Di sini saya akan menggunakan ini. Saya akan langsung memasukkan IP-nya aja. IP si Debian 192.168.10.24. Langsung enter. Nah, ini merupakan tampilan halaman website Apache 2 Debian yang dari Debian. Nah, saat kita udah berhasil. Namun, kita bisa melakukan konfigurasi terhadap isinya ini atau merubah abiknya lagi. Nah, cara seperti apa? Kembali ke Debian kita. Kita masukkan kata perintah etc cd etc. Nah, setelah itu kita langsung cd var www, bisa nggak ya? Oke, kita langsung masuk sana. ls, ada HTML, ada file HTML nya. Nah, kita perlu cek HTML nya. Nah, udah masuk, kita langsung menjalankannya. Salah, index.html. Nah, ini dia codingnya, coding. Nah, ini kita bagi kita yang memahami tentang bahasa HTML ini, kita bisa melakukan pengubahan. Nah, pengubahannya bisa berubah tampilannya. Nah, contohnya seperti ini. Title di sini saya ubah menjadi terima kasih telah berkunjung. Misalnya sini. Nah, selanjutnya bisa saya ubah. Ini ada beberapa yang bisa diubah. Ini kayak warnanya, kayak apanya, tampilannya, bodinya, ukurannya. Nah, dan lain-lainnya. Nah, ini bagian bawah. Nah, ada beberapa kata. Ini dia. Ini saya pengen ubah yang ini.
Nah, seperti ini misalnya. Terus kita Ctrl X, Y, dan save. Nah, setelah itu kita tinggal kembali ke tampilan ini, kita coba refresh. Nah, langsung berubah kan? Udah kayak gitu temanan aja. Dan yang tadi saya ubah yaitu ini. Nama tabnya. Saya kurang tahu bahasa sebutan kerennya apa. Bagian kali ini yaitu untuk menginstal FTP server. Nah, selanjutnya adalah cara untuk menginstal FTP. Nah, bagaimana sih caranya? Seperti biasa, kita buka Debian kita, udah kita hidupin, yaitu kita tinggal masukkan username, kita langsung ke mode root aja. Sorry. Oh, salah password. Oke, udah masuk ke mode root. Nah, kita pastikan dulu untuk menginstal FTP ini kita membutuhkan CD2. CD yang tadi sebelumnya kita untuk install. Nah, ini masih terpasang ya, masih mount di sini ya. Kita seperti biasa langsung masuk ke command apt get install proftpd. Nah, kalau misalnya tadi nggak ada CD2 nya yang terpasang situ, kita harus melakukan klik dulu ke CD2. Jangan CD1 nggak ada file FTP-nya. Dia ada di CD2. Nah, setelah kita tunggu dan udah siap, kita mulai konfigurasinya. Kita melakukan konfigurasi di kata berita nano garis etc garis proftpd garis proftpd lagi .conf. Nah, ini kan panjang kali untuk ke bawah kan. Tekan Fn, tanda panah ke bawah. Nah, kita membutuhkan bagian paling bawah. Bagian paling bawah ini yang tulis di sini kita enter dulu sekali, kasih space. Nah, baru kita mulai masukkan. Nah, tanda kurungnya yang samping M ya. Anonymous spasi garis home garis namanya saya buat Jackie lah. Saya buat Jackie. Tutup kurung user Jackie. Perhatikan huruf besar huruf kecil lah, soalnya ini beberapa kali. Saya menggunakan huruf kecil aja di sini. Anonymous. Oke, kita tutup. Oke, setelah itu kita Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, setelah itu kita perlu add user. Ya, user siapa? Jackie. Kita menambahkan user namanya Jackie. Oke, dia meminta password. Password unik. Ya. Nah, passwordnya 2233 aja. 2233. Oke, 2233. Nah, ini nggak perlu diisi lah. Ini saya pun nggak tahu ngapain. Nah, dah, ini terbentuk itu. Nah, sekarang kita perlu masuk ke si Jackie ini. Nah, ke Jackie, directory Jackie ini. Caranya cd spasi garis home Jackie. Nah, kita udah masuk ke si directory si Jackie. Nah, terus kita akan menaruh file di sini atau membuat file. Caranya host, nama filenya dahlah.txt. Mau doc juga boleh sih, doc aja lah ya. Sepertinya txt lebih meyakinkan. Nah, atau Excel, ya, kalau salah tidak itu. ppt. Nah, kita akan membuat file txt aja. Habis itu etc init.d proftpd restart. Nah, dari start. Oke. Sekarang yang perlu kita lakukan yaitu kita ke Chrome ataupun ke Mozilla. Ya terserah mau pakai penjelajah yang mana. Nah, saya lebih sering pakai yang di sini kita akan ini slash. Nah, slash-nya ini yang mana? Slash-nya itu yang di sebelah shift yang sebelah kanan ya. Nah, yang di samping tanda buka kurung tadi itu.
Nah, masukkan IP-nya si Debian. Debian-nya IP-nya berapa? Kita cek lah ya. IP-A 1024 1024 di 192 168 1024. Kita cek dulu, kita tes. Kok dia nggak mau? Website one application. Ya. Ya. Firefox. Nah, aku minta dialihkan. Ya, pakai Firefox dong. Kita coba dulu. Nah, kita meminta username ataupun password. Username tadi namanya Jackie, passwordnya 2233. Oke. Dan don't save. Dan ya, di sini ada filenya ya, terlihat dengan jelas. Kenapa nggak ada size-nya? Ya karena filenya file kosong. Waduh. Nah, saya klik. Nah, ini gunanya untuk kita download. Jadi biasanya orang gunakan ini, biasa di sekolah pernah dipraktikkan digunakan untuk guru meletakkan file di website IP ini ya, FTP-nya ya kan. Nanti muridnya tinggal ambil aja di situ. Nah, tidak perlu memakai flash disk lagi. Nah, gitu loh. Nanti muridnya tinggal mau buka Google dan memasukkan IP-nya gitu. Oke. Setelah itu terserah sih mau di save atau enggak, saya nggak perlu soalnya. Nah, setelah itu berarti pembuatan FTP ini sudah selesai dan berhasil. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah menonton. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru bidang saya yang telah memberikan tugasnya kepada saya, membuat saya bisa mengetahui cara untuk melakukan konfigurasi pada Debian 9, terutama pada mulai dari instalasinya, mulai dari konfigurasi DHCP, konfigurasi web server, konfigurasi FTP, sampai ke konfigurasi remote server. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.